Inilah kami ya Tuhan. Sampai hari ini kami membutuhkan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Selidikilah setiap hati kami ya Tuhan. Karena Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami ya Bapa. Dan Engkau yang paling mengerti atas setiap kehidupan kami. Dan Engkau yang Tuhan yang telah menentukan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh ada karena semua anugerah daripada Engkau Tuhan. Bukan karena baiknya kami, bukan karena kuatnya kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, itu semata-mata peliharaan daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan pada pagi hari ini dapat bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Bawalah kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengerti segala kehendak-Mu dan rencana-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan untuk kami ya Bapa. Jadikanlah setiap kami murid-murid-Mu ya Tuhan, yang selalu mau mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Dan jadikanlah setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan kehidupan kami. Biar firman-Mu Tuhan boleh mengalir bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami Tuhan dapat berbuah-buah bagi kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Jadikanlah mata rohani kami ya Tuhan, dan kuduskanlah setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan Yesus. Biar pikiran kami Tuhan yang terarah, tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Bagaimana lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, seturut kehendak daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Kau urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Tuhan Yesus. Kau kuduskan ya Bapa, dan Kau kuduskan lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya ya Bapa. Demikian pula umat-Mu Tuhan yang tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau kuduskan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, agar setiap kami Tuhan yang pagi hari ini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami yang terikat boleh dilepaskan Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan menjadi umat pemenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, agar nama Engkau Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Hamba-Mu adalah orang-orang biasa Tuhan Yesus. Hamba yang mengucap syukur berkasih setia-Mu. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa. Biar Tuhan kuasa Roh Kudus yang bekerja berkarya bagi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu kembali. Amin. Itu karena Tuhan, amin. Bukan karena baiknya kita. Kita boleh katakan berapa bulan kita puasa. Boleh katakan kita puasa, saudaraku, 3 bulan. Ya, tapi kita puji Tuhan. Kita beri kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita boleh ada karena anugerah daripada Tuhan, karena peliharaannya Tuhan. Kita tidak ada yang sakit. Pak C sakit boleh disembuhkan, amin. Supaya Pak, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Amin, saudaraku. Itu karena Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kita semua. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya mau sampaikan, ya. Tema adalah hidup kudus, ya. Bagaimana caranya kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Supaya saudaraku, kalau kita hidup kudus, supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Salah satu caranya adalah
untuk kita meninggalkan kehidupan lama, saudaraku, yang biasa mengikat kita. Biasanya orang yang suka main game segala macam itu kecanduan loh, saudaraku. Benar, saudaraku, itu sulit untuk dilepaskan. Bukannya benar, saudaraku, orang yang pernah namanya main apa dulu namanya PS, PlayStation itu main bola, itu benar-benar, saudaraku, itu yang dulu pertama itu dari permulaannya yaitu yang PS yang satu, namanya PS1 itu dari main jam 9 bisa sampai pagi. Itu tanya orangnya. Iya. Itu pernah ngalami, saya juga pernah. Bikin penasaran, oh main gol gimana caranya, goceknya gimana. Iya. Berhubung saudara PS-nya rusak jadi nggak main. Iya. Ada lagi namanya PS2. Nah, PS2 itu lebih luar biasa lagi, kayak gambarnya lebih hidup kayak orang. Iya, kayak sungguh-sungguh pemainnya. Iya. Itu PS2. Itu namanya pernah masuk ke tempat orang yang itu kayak PS atau kayak orang khusus buat main game. Itu pernah kita itu, tapi ya nggak lama. Nah, yang masalahnya PS4, saya belum pernah ngalaminnya PS4 udah. Sekarang PS5. Nah, udah nggak pernah itu kayak gimana. Itu mungkin orangnya kalau cetaknya nggak bisa gol, mungkin orangnya keluar dari layar dan ketok kepala. Iya. Benar, saudaraku, itu lebih canggih lagi masalahnya. Nah, saudaraku, makanya kita sebagai anak Tuhan main boleh, tapi harus sadar, tahu waktu. Tahu waktu. Apalagi sekarang gamenya macam-macam. Adanya Free Fire segala macam. Main pedang-pedangan. Iya. Saya perlu tahu tuh Free Fire itu apa. Totalnya saya tanya, Free Fire itu apa sih? Pernah saya tanya. Ada keponakan tuh sampai kecanduan kayak gitu. Waduh, mainnya ya bener-bener boleh katakan tiap hari, nggak kenal malam, nggak kenal siang. Mungkin makan juga sampai lupa. Makanya saudara kita anak-anak Tuhan, hati-hati supaya kita bisa terlepas itu, banyak berdoa. Kuncinya banyak berdoa. Nah, yang kedua, yang orang yang terikat kayak ini hari kebiasaan, kayak itu, maaf ya, bukannya ini nyinggung lagi masalah rokok, saudara, bukan masalah, supaya kita itu ngerti. Saya ini mantan ngerokok juga, banyak yang mantan ngerokok mengalami. Kayak saudaraku, rokok itu adalah gaya hidup. Gengsi, kalau bisa ngerokok itu gengsi, benar. Saya dulu itu mengalami, saya belajar ngerokok itu mungkin segede kayak ini. Iya, 8 tahun saya belajar ngerokok, saudara nyolong-nyolong, kalau dia ngerokok. Iya, pertama masuk kebun apa kata teman-teman, ya gara-gara teman. Ya, masuk kebun apa? Itu kayak kalau nggak bawa rokok katanya nyamuk banyak, benar juga. Akhirnya udah bawa rokok tadi kantongin. Namanya kita mau petik kopi, masuk kebun, ambil kelapa segala macam, bawa rokok. Biar itu ngusir nyamuk maksudnya kan gitu kan. Dari situlah saudaraku, akhirnya iseng. Dari iseng awalnya, dari ketagihan. Nah, bagaimana cara untuk lepaskannya? Makanya harus berdoa, minta sama Tuhan. Benar saudaraku, kita namanya ngalami. Nah, yang ketiga, minum ciu. Ciu bilang bisa siapa bilang nggak enak? Enak. Rokok juga sama enak, tapi itu berbahaya. Nah, ciu juga gengsi. Dulu saya ditantang saudaraku waktu saya bekerja di tambang emas, ya itu segelas. Oke, tapi saya kurangin setengahnya ya. Saya minum. Teman saya yang lebih kecil itu adik angkat, ya saya punya adik angkat lebih kecil dari saya, dia habisin 2 gelas. Lu cemen lu katanya, lu cuma setengah gelas. Saya 2 gelas saja belum apa-apanya. Gila kata saya gitu kan. Beneran. Saya nggak kuat saudaraku. Nah saya bertanya, enaknya apa sih kalau cium? Saya bilang gitu. Kalau buat saya itu kayaknya di sini tuh panas kayak gitu. Tapi dia mah biasa-biasa. Nah, ada lagi temannya yang sebaya dengan dia. Saya malah ketawa benar-benar saudara kalau saya ingat itu jalan tuh ya kan di samping kiri kanan tuh banyak lalang itu. Di sini jalannya cuma segini. Saya ketawa, udah pulang itu mau pulang ke rumah mau tidur, dia bukan lewat jalannya, makanya di semak-semak di jalan kayak apa bisa gitu. Sampai saya nggak bisa jalan, saya jongkok bener-beneran. Kalau mau kemana? Itu jalannya jalan apa? Dia masuk ke saya. Ampun saya nggak sampai saya itu nggak bisa jalan. Saya ketawa saya saudara benar.
Saya tanya adik-adik saya, emang kalau kayak gitu, itu dia mabuk. Masa sih kata saya, kok dia masih sadar, kok masih ke situ? Saya bilang gitu, jalannya itu di sini. Saya bilang, kenapa dia ke situ? Ampun, saya teringat ada ketawa-ketawa benar saudara. Nah, misalnya saudara, kita harus lepaskan namanya kecanduan. Iya, itu perlu proses. Ya, emang proses itu sakit tuh saudara, sakit. Siapa bilang nggak sakit? Ya, ada orang dunia mengatakan putus cinta itu sudah biasa. Tetapi kalau putus roh katanya setengah mati, benar. Iya, makanya saudaraku kita harus buang itu. Makanya saudaraku saya mau samakan, rokok itu sama dengan menalu. Sama menalu. Pernah dengar nggak menalu? Menalu itu apa ya? Pohon sejenis pohonnya menumpang hidup. Benalu ya, benalu. Dia itu kalau nempel, dia kalau pohon rambutan, dia warnanya daunnya rambutan. Susah untuk dibedain. Kalau dia pohonnya jambu, dia berwarnanya daun jambu. Makanya di depan rumah saya udah babat segala macam. Kok ada lagi? Gimana caranya? Salah satu ya pohonnya tebang baru bisa mati. Iya, udah dihabisin, digundulin, dipotong-potong semuanya, tetap aja ada lagi. Nah, saudaraku, sama benalu itu adalah saudaraku menumpang hidup. Rokok juga sama menumpang hidup. Makanya rokok itu barang mati, gampang untuk matikannya, gampang. Tergantung diri kitanya mau atau enggak. Supaya apa saudaraku? Hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena apa saudaraku? Kalau kita tinggal di lingkungan yang gak sesama dan kita model orang Kristen itu modelnya kayak gitu, nggak ngerokok. Bukan berarti kita sok suci, bukan. Itu kita harus wajib lepaskan. Yang kita kecanduan itu kita harus lepaskan. Namanya itu kalau kita membiarkan barang mati dihidupin kita, dia menjadi hidup dalam tubuh kita. Yang bahayanya saudaraku, saya mau kasih kesaksian. Rokok itu ada rohnya, namanya roh rokok. Itu biasanya roh orang mati yang masuk dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Ini benar loh saudaraku. Kalau saya cerita merinding. Waktu saya udah bertobat, saya masuk ke tempat ke adik angkat saya. Waktu saya kunjungi, sempat saya beritakan Injil. Pas waktu itu ada yang meninggal, saya temanin juga, nggak ada mainan. Kata adik saya, udah kita main gaplek yuk. Sambil iseng-iseng sambil ngopi, ada yang pada ngopi, udah ngopi semua. Tiba-tiba kita lagi main gaplek, asik-asik apa yang terjadi? Buntung rokok sepanjang kiri tak ditikar. Siapa yang merokok? Kata yang itu kayak orang Jawa. Nggak ada apa-apa, buang aja buang. Padahal itu nggak ada yang merokok. Tiba-tiba ada rokok yang letak di tengah-tengah. Makanya saudaraku, itu hati-hati. Ya, waktu saya masih ingat, waktu mertuanya, mamanya Richard yang lagi koma di rumah sakit, dia bilang apa? Katanya banyak orang, banyak tamu, katanya di sekeliling banyak orang tadi. Saya bilang malaikat kali saya tanya dia, apa kata Elia? Bukan, orangnya pada merokok. Hah? Itu bukan malaikat kata saya gitu. Cuma waduh, bahaya nih kalau kita berdoa, itu tanya dia itu. Benar saudaraku, itu roh orang mati saudaraku. Makanya itu yang ada pada merokok. Makanya kita barang namanya rokok, hati-hati. Makanya kita harus kalau bisa dibuang saudaraku. Caranya minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, lepaskan. Jangan ada lagi kompromi dengan rokok. Harus saudaraku. Kalau kita bisa keluar dari itu, kita menjadi pemenang. Menjadi pemenang saudaraku. Menang 1-0. Iya, menang 1-0. Terus kalau namanya tadi kecanduan sama ciu, kita berhenti, kurangi dikit-dikit. Ciu boleh dikit-dikit, jangan sampai 11-12, itu bahaya. Ya, makanya kita harus menjadi anak pemenang. Karena Tuhan panggil kita bukan untuk main-main, supaya kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar jadi anak Tuhan yang pemenang. Ya saudara, makanya betapa pentingnya di sini saudara kita ada itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Belajar. Oh saya itu bagaimana caranya Tuhan saya bisa terlepas? Berdoa supaya apa? Supaya kita apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan
Di 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Ya, turun lagi. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terus, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tunggu dulu. Di situ kau sudah dikatakan, ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Saudaraku, ngerokok itu juga hawa nafsu, jangan salah. Minum juga yang terlarang juga hawa nafsu. Untuk memuaskan apa? Diri kita. Iya. Nantinya ruginya siapa? Diri kita sendiri. Iya. Makanya benar saudaraku, itu kalau kita namanya ngerokok, saudaraku, ngerokok itu kita menghidupkan rokok dan di dalam tubuh kita, lama kelamaan tubuh kita yang kering dan diisap. Iya, benar loh saudaraku. Makanya kita seperti sama dengan benalu. Kalau dia di pohon, lama-lama pohon itu akan mati. Kalau nggak dibabat itu lama-lama akan mati. Dia masalahnya menumpang hidup. Rokok juga numpang hidup. Makanya barang mati itu barang mati. Jangan kita hidupkan dalam tubuh kita. Iya. Jadi kita hidupkan dalam tubuh kita. Makanya saya bilang banyak itu ya, kalau saya kemarin waktu lihat di Facebook itu orang ustadz yang bertobat, ini luar biasa loh. Suruh di anak didikannya jangan merokok, jangan merokok. Ya, jangan merokok saudara. Anak didiknya itu pada orang dari seberang. Pada orang seberang itu rokoknya juga kuat. Makanya dia himbau jangan sampai anak didiknya itu semuanya merokok. Berhenti dan berhenti. Supaya apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang pemenang. Ya, jadi anak-anak Tuhan yang pemenang. Benar saudaraku. Coba kita lanjutkan kembali. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Yesus. Ya, dia itu Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Terus 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya saudaraku, kalau Tuhan kudus, kita harus kudus. Jangan kita kudis. Kudis bahaya loh. Jangan sampai kena kudis loh saudaraku. Ya. Kalau ada kudis buang saudaraku. Nah sama memang kebiasaan di dalam tubuh itu ada suka nempel-nempel itu, makanya kita harus tolak semuanya. Ya kita harus kudus. Jangan kita sama orang-orang luar. Tuhan bilang apa? Sebab aku ini kudus. Kalau kita tidak kudus saudaraku, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan layakkan kita di pagi hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah kita mentaati firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Buang yang nggak baik itu buang. Jangan misalnya, khotbah tentang rokok kita pada saat itu jangan. Artinya apa? Kita sementara kita di ini saudara diproses. Hidup kita mau diproses, mau digencet saudaraku. Iya. Kalau nggak digencet nanti nggak akan keluar saudara yang murninya. Artinya kita selalu diproses. Memang sakit saudaraku. Sakit. Saya melihat saudaraku, kalau Yesus jadi seorang, katakan seorang pemulung. Ya, kalau kita lihat tentang kisah seorang pemulung, yang pemulung sampah biasanya korek sampah, korek dibawa dalam karung atau keranjang. Setelah dia pulang apa? Yang dia diperbuat semua pemulung itu tersebut. Yang mencuci, membersihkannya saudaraku. Dikorek semuanya, ada sampah-sampahnya yang dibersihkan. Dibersihkan saudaraku. Sama Yesus saudaraku datang ke dunia ini mencari saudara saya. Saudara saya ini sebetulnya adalah orang sampah, orang buangan yang tidak masuk hitungan. Karena Tuhan panggil. Artinya saudaraku, pada saat kita dibaptis, jangan anggap remeh itu baptisan. Baptisan itu adalah baptisan yang kudus. Setelah kita keluar dari air, kita menjadi makhluk yang barusan hidup, yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi nama kita pada waktu kita dibaptis, nama kita dari catat dan buku hidup Allah.
dari dakar udah di matre. Makanya kita jangan baptisan itu hanya biasa. Jangan, saudaraku, baptisan itu benar-benar baptisan. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa kita. Bagaimana Yesus waktu dibaptis? Inilah anakku yang kukehendaki, kepadanya aku berkenan. Sama, kita juga sama. Kalau kita udah dibaptis, artinya kita udah berkenan sama Tuhan. Makanya kita namanya baptisan, kita main-main dengan baptisan. Jangan, saudara, kemungkinan orang tidak banyak memahami tentang baptisan. Yang penting intinya percaya. Bukan, saudaraku, baptisan itu paling penting. Jangan cepat percaya. Orang kalau percaya dibaptis selamat. Kalau orang tidak percaya dibaptis, gimana selamat? Kamu nggak percaya. Karena kita percaya, saudaraku. Makanya itu yang harus kita pertahankan, baptisan. Jangan kita sia-siakan nama baptisan. Ya. Dan kita sia-siakan baptisan. Kenapa, saudaraku? Pada waktu kita dibaptis, itu air sudah didoakan, sudah disucikan dengan darah Yesus. Pada waktu kita ditenggelamkan, dicemplungkan, kita mati bersama Tuhan Yesus, dan kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Makanya kita jangan main-main dengan baptisan. Harga itu baptisan, harga itu darah Yesus, dan kita sia-siakan. Ya. Benar, saudara. Itu banyak orang, makanya saya kadang-kadang dengan khotbah hamba Tuhan, pernah saya dengan khotbah hamba Tuhan itu katanya, yang penting apa? Nggak perlu baptisan, yang penting percaya. Itu salah, saudara. Makanya kita jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Contoh, saudaraku, namanya baptisan. Ya, seumpama kalau ada baju yang kena noda ya, baju yang kena noda, terus ada air, kita pakai dipercik-percik, rontok nggak kotorannya itu? Nggak bisa. Demikian juga kita. Kalau kita manusia, kalau namanya kotor, badan kita kotor, kalau nggak mandi, bisa bersih nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saudara, harga itu baptisan. Harga itu. Kan nama istilahnya kalau kita lihat ya, kainnya kena noda. Terus kalau kita ada pak air, kasih pak air, ya, kasih deterjen, itu istilahnya doa ya, itu doa, dan didoakan untuk dikuduskan. Coba kalau ada kena noda dicelupin, diangkat, bersih nggak? Bersih, sama dengan kita. Kalau kita udah keluar dari air, kita menjadi orang yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Makanya kita jangan anggap remeh itu baptisan. Jangan. Baptisan itu paling penting. Sekali baptis umur hidup. Tidak ada kata istilah baptis ulang enggak, saudara. Kecuali waktu kita belum mengerti kita dibaptis dengan salah. Kalau udah kita mengerti dibaptis, jangan diulang-ulang lagi. Cukup sekali seumur hidup. Karena apa? Nama kita langsung udah ditulis dalam buku kehidupan. Kecuali kita baptisnya, abal-abal yang nggak tahu, nggak boleh. Kayak dipercik atau apa, itu boleh dibaptis ulang. Itu namanya dibaptis. Kalau dipercik apa? Baptis bukan baptis itu namanya. Itu hanya apa? Jepret itu. Makanya kita harus, kalau kita baptisnya benar, itu sesuaikan dengan firman Tuhan, itu baptisan dari Tuhan Yesus sendiri. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dan tak ketakutan selama kamu menumpang dunia ini. Jadi saudara, kita di dunia ini apa? Hanya numpang lewat. Apa yang mau dibanggakan? Kadang-kadang saya lihat orang yang banyak berduit, tiba-tiba tidak kena musibah, habis hartanya. Memang kita perlu uang. Kalau kita nggak perlu uang, mau kemana-mana susah. Mau ke luar negeri juga nggak bisa. Memang perlu kita, tapi kita bukan seperti itu. Kita harus pertama itu intinya adalah kita cari Tuhan. Ya, waktunya untuk ibadah kepada Tuhan, kita malah nyari itu salah. Nggak boleh. Itu yang dilarang oleh Tuhan. Itu sehari untuk Tuhan. Ya, jangan kita istilahnya orang sibuk, dunia orang sibuk itu juga sibuk. Nggak boleh, saudaraku. Kita harus luangkan waktu untuk Tuhan. Ya. Makanya di situ ya dikatakan ya, Tuhan tanpa memandang muka akan menghakimi seadil-adilnya. Jadi saudara, nanti pada saat penghakiman, Tuhan tidak akan memandang muka. Ya, mau saya hebat, saya menyelamatkan orang,
Saya banyak mengatakan mujizat, tapi Tuhan bilang apa? Nyala engkau tidak mengenal engkau. Itu bahaya sekali. Iya, jangan seolah-olah kita tuh hebat. Jangan. Apa artinya saudaraku? Ya. Yang penting kita saudaraku, kita harus sungguh-sungguh lebih giat lagi dan ketakutan kita beribadah kepada Tuhan. Itu lebih baik. Ya. Artinya kita takut saudara kita mau beribadah kepada Tuhan. Kalau orang tidak takut dia nggak bakal mau ibadah kepada Tuhan. Intinya apa? Hanya setengah tahap sampai baptisan selesai. Intinya apa? Katanya udah baptis selamat, udah ngapain ke gereja lagi? Sama. Dulu saya punya prinsip seperti itu. Setelah saya dibaptis, saya selamat, ngapain lagi saya ke gereja? Oh, nama saya udah dicatat di dalam surga. Pikiran saya gitu. Tetapi ternyata itu salah. Salah saudara. Ini yang benar. Tadinya saya seperti itu, saudara. Oh, saya udah dibaptis, ngapain lagi saya ke gereja? Nama saya udah ditulis kok dalam buku kehidupan, udah di surga. Seperti itu, saya pikiran saya itu. Ngapain lagi capek-capek ke gereja? Yang penting tiap hari saya cari duit. Pikiran seperti itu. Terus ternyata salah. Salah. Jangan tinggalkan ibadah. Ibadah itu penting. Pentingnya apa? Untuk menyehatkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Iya. Ibadah. Kalau kita nggak ibadah itu loyo yang salah. Loyo. Nggak ada semangat. Sekalipun ibadah di dalam rumah itu rasanya tetap beda. Beda saudaraku. Orang yang masjid juga sama. Katanya ibadah di rumah tuh kayak gimana katanya. Rasanya kayak gimana? Enggak, pokoknya beda katanya. Emang saya bilang beda sih, saya bilang memang. Dia juga ngerasa bedanya loh saudara. Kenapa nggak bisa bertemu saudara-saudara yang di luar? Sama. Kalau kita nggak bertemu di sini, kita nggak bisa bertemu. Itu. Makanya Tuhan itu baiknya kita dipertemukan, dipersatukan untuk mengenal satu sama yang lain. Warnanya seperti ini, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit kan gitu seperti itu. Itu yang indah di hadapan Tuhan, berwarna-warni. Coba kalau cuma satu warna, bosan nggak? Bosan. Coba istilahnya, cuma kalau bukannya kita ya nyinggung, cuma ibaratnya cuma kulit hitam, ini kulit putih, itu ada perbedaan. Tetap kita di sini luar biasa, nggak ada perbedaan. Kalau kita namanya gereja Betel, nggak ada perbedaan, semuanya luar biasa. Ya. Karena Tuhan memanggil dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Kok kita bisa temu di sini? Nah, asalnya saya di mana? Ya. Asalnya itu di mana? Iya, beda-beda. Iya, kayak si Bambang sama si Jenny asalnya di mana? Ya, iya. Itu karena Tuhan kita dipertemukan di sini. Iya. Bukan karena hebatnya kita. Dulu saya belum bertobat. Saya memang banyak orang ngajak saya ke gereja.